Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Humairatu Zahra dengan NIM 1120100862 dari Universitas Pelita Bangsa. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah manajemen syariah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang etika kepemimpinan syariah. Sikap etis terhadap Allah. Yang pertama ada iman. Iman di sini diartikan sebagai sikap batin yang teguh, kokoh, dan tak tergoyahkan dalam mempercayai eksistensi Tuhan serta menaruh kepercayaan dan mengandalkan diri kepadanya. Yang kedua ada Islam. Islam memiliki dua pengertian, yaitu Islam dalam pengertian normatif, etimologis, dan Islam dalam pengertian definitif. Pengertian definitif yaitu nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu yang terakhir. Yang ketiga ada takwa. Secara etimologis, takwa mempunyai arti yang kompleks dan serba mencakup. Takut kepada Allah, melindungi diri dari kehancuran, menjaga kualitas amal, berhati-hati, dan waspada terhadap bahaya atau serangan dalam masalah moral. Yang keempat ada ikhlas. Ikhlas adalah sikap tulus dan murni dalam tingkah laku perbuatan semata-mata demi memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima ada tawakal. Tawakal adalah sikap senantiasa bersandar kepada Allah dengan penuh harapan kepadanya dan keyakinan bahwa Dia akan menolong dan menjamin kita dalam mencari dan menemukan jalan yang terbaik. Yang keenam ada rasa syukur. Syukur adalah sikap penuh terima kasih dengan penghargaan atas segala kebaikan Allah terhadap hambanya yang tak terbatas, baik diminta maupun tidak. Yang ketujuh ada sabar. Sabar adalah sikap tabah, tekun, ikhlas, teliti, hati-hati, tidak gegabah, dan tidak keburu nafsu dalam menghadapi kepahitan hidup atau liku-liku kehidupan dalam menjalankan amanah yang dipercayakan kepadanya. Yang kedelapan ada taubat. Taubat secara harfiah adalah kembali ke jalan Tuhan atau perbuatan terpuji. Yang kesembilan ada zikir. Zikir secara harfiah artinya ingat. Zikrullah artinya ingat kepada Allah. Menurut istilah, zikir adalah sikap batin untuk senantiasa menghadirkan Allah dalam segala keadaan, segala aktivitas. Zikir kepada Allah dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Hati menjadi tentram dan puncaknya akan melahirkan kepribadian yang kokoh dan budi pekerti yang luhur. Sikap etis terhadap sesama. Etika yang berhubungan dengan sifat pribadi. Yang pertama ada sidik. Moralitas yang mendorong seseorang bersikap dalam berperilaku yang teguh sesuai kebenaran, keyakinannya, dan membenarkan keyakinan orang lain yang diyakini sebagai orang-orang yang benar. Kedua ada amanah. Al-Quran mengatakan bahwa hakikat kehidupan ini adalah menjaga amanah, dan yang tidak mampu menjaga amanah adalah pada hakikatnya bukan manusia atau insan, atau makhluk yang tidak diberi ruh oleh Tuhan, seperti langit, bumi, dan gunung. Yang ketiga ada ifah. Sikap menjaga kehormatan diri tanpa harus bersikap sombong, jadi tetap rendah hati, tidak mudah menunjukkan sikap memelas atau ia dengan maksud mengundang belas kasihan orang lain. Yang keempat ada sahyun. Sikap peduli, empati, dan merasa terpanggil untuk menolong sesama manusia yang sedang terbelenggu oleh kemiskinan, kebodohan, kezaliman, dan penyakit. Etika berhubungan dengan pergaulan sesama. Yang pertama ada silaturahmi. Silaturahmi dapat menambahkan rasa toleransi, empati, dan cinta kasih. Silaturahmi juga dapat menghilangkan prasangka buruk, curiga, perselisihan, kebencian, dan permusuhan antara sesama. Etika berhubungan dengan aktivitas berkarya. Yang pertama ada tablik. Kontemporer. Tablik berarti anti korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam menjalankan amanat atau tugas yang menjadi tanggung jawab.
Yang kedua ada ruh al-jihad. Jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah, dilakukan kapan saja dan oleh siapa saja, merupakan keniscayaan. Misalnya, seorang kepala negara berjuang untuk kesejahteraan rakyatnya, seorang manajer perusahaan berjuang untuk kesejahteraan karyawannya, dan seorang dokter berjuang untuk kesembuhan pasiennya. Seorang ayah berjuang mencari nafkah untuk anak-anaknya dan istrinya. Selanjutnya ada kerja sebagai ibadah, mempersembahkan atau mendedikasikan seluruh kehidupan dan karyanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bisa diterima. Mohon maaf apabila ada kekurangannya dan ada kata-kata yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.